Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys di channel saya. Kali ini saya akan memberikan informasi perihal skema baru Power Merchant dan tambahan keuntungannya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa kalian klik subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Oke guys, langsung saja. Kalian tahu nggak sih, berdasarkan data Tokopedia tahun 2021, para seller yang menggunakan Power Merchant lebih sering dikunjungi tokonya hingga 4,3 kali lipat, menerima pesanan lebih banyak hingga 5 kali lipat, dan meningkatkan penjualan hingga 5,5 kali lipat dibanding seller-seller yang tidak menggunakan Power Merchant. Sebelumnya, kalian tahu nggak apa sih Power Merchant itu? Jadi Power Merchant itu adalah keanggotaan seller yang menawarkan berbagai fitur eksklusif untuk membantu meningkatkan penjualan dan kepercayaan pembeli. Nah, mulai 14 Juni 2021, biaya layanan Power Merchant menjadi 1,25% dengan berbagai keuntungan tambahan. Keuntungan baru Power Merchant diantaranya yang pertama, biaya bebas ongkir jadi lebih ringan, turun dari 2,5% ke 2,25% per produk terjual dengan bebas ongkir. Yang kedua, bebas biaya layanan kartu kredit non-cicilan dan kartu debit online untuk pembeli. Yang ketiga, bisa upload video di halaman produk. Dan yang terakhir, akses eksklusif siaran live shopping dengan Tokopedia Play. Kenapa sih Power Merchant itu bisa bikin toko dilirik banyak calon pembeli? Dengan menjadi Power Merchant, tokomu berkesempatan untuk pertama meningkatkan daya tarik. Toko jadi lebih sering dikunjungi pembeli hingga 4,3 kali lipat dibanding toko lain. Yang kedua, tokomu menjadi pilihan pembeli, terima pesanan lebih banyak hingga 5 kali lipat. Dan yang ketiga, tentunya tokomu akan semakin untung. Kamu berkesempatan meningkatkan penghasilan hingga 5,5 kali lipat. Nah, banyak banget kan fitur-fitur Power Merchant yang bisa bantu kamu meningkatkan penjualan dan kepercayaan pembeli. Sekarang saya akan menjelaskan syarat mudah jadi Power Merchant. Untuk jadi Power Merchant, ada perbedaan syarat untuk seller lama dan seller baru. Untuk seller lama, seller yang dikategorikan ke dalam seller lama adalah telah membuka toko lebih dari 90 hari. Kamu hanya perlu 2 syarat berikut. Yang pertama, miliki skor performa toko minimum 60. Skor performa toko itu apa sih? Yaitu standar penilaian toko berdasarkan kualitas pelayananmu kepada pembeli. Skor performa toko dengan skema baru dipengaruhi oleh 3 komponen penilaian, yaitu level toko, parameter performa toko, dan poin penalti. Jaga skor performa tokomu di angka minimum 60 untuk bisa mempertahankan status sebagai Power Merchant aktif. Jika status Power Merchant tidak aktif, kamu tidak bisa menggunakan fitur-fitur Power Merchant hingga skor performa tokomu kembali mencapai 60. Yang kedua, verifikasi toko dengan cara upload KTP dan foto diri. Untuk upgrade toko jadi Power Merchant, kamu cukup upload KTP dan foto diri dengan KTP. Verifikasi toko hanya bisa dilakukan melalui aplikasi Android dan iOS. Pastikan kamu menggunakan KTP asli ya, bukan hasil scan atau hasil fotokopi. Untuk seller baru, seller yang dikategorikan ke dalam seller baru adalah usia toko belum mencapai 90 hari. Kamu hanya perlu 2 syarat berikut. 1. Memiliki 1 produk aktif. Pastikan kamu telah mengupload produk jualanmu dengan status aktif
kamu dapat menambahkan jumlah stok pada setiap produk agar status toko tetap aktif. Yang kedua, verifikasi toko dengan cara upload toko dan foto diri. Sama seperti seller lama, seller baru yang ingin upgrade toko jadi power merchant juga perlu upload KTP dan foto diri dengan KTP. Ada beberapa hal yang sering ditanyakan tentang power merchant. Yang pertama, bagaimana power merchant membantu saya meningkatkan penjualan? Dengan menjadi power merchant, mengelola toko akan semakin mudah berkat berbagai fitur khusus untuk menjangkau banyak calon pembeli. Power merchant akan mendapat badge yang bisa meningkatkan kepercayaan pembeli. Terbukti, power merchant lebih sering dikunjungi hingga 4,3 kali lipat. Menerima pesanan tentunya lebih banyak hingga 5 kali lipat. Dan meningkatkan penjualan hingga 5,5 kali lipat berdasarkan data Tokopedia tahun 2021. Yang kedua, kapan pemotongan biaya layanan dilakukan? Pemotongan biaya layanan akan dilakukan setelah status transaksi berubah menjadi pesanan selesai. Namun, sistem akan menggunakan tarikan data sejak transaksi terverifikasi. Contoh, status power merchant aktif pada tanggal 14 Juni 2021. Check out transaksi pembeli dilakukan pada tanggal 13 Juni 2021. Dan pembayaran diselesaikan di hari yang sama. Pesanan tersebut selesai pada tanggal 15 Juni 2021. Saat status transaksi ini selesai, biaya layanan power merchant tidak akan dikenakan karena transaksi terverifikasi sebelum 14 Juni 2021. Pertanyaan yang ketiga, apakah biaya layanan power merchant sudah termasuk pajak? Betul, biaya layanan power merchant sudah termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10% dan akan dibayarkan kepada Tokopedia tanpa ada pengurangan. Pajak penghasilan atau PPH sehubungan dengan skema keanggotaan penjual ini akan ditanggung, dilaporkan, dan diurus sendiri oleh seller berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dan yang pertanyaan terakhir, pertanyaan keempat, apakah power merchant bisa menjadi power merchant pro? Sangat bisa. Power merchant pro adalah skema keanggotaan khusus seller terbaik Tokopedia dengan lebih banyak keuntungan eksklusif. Agar bisa diundang menjadi Power Merchant Pro, pastikan skor performa tokomu minimal 70, memiliki pendapatan bersih lebih dari 350.000 dan telah menjual lebih dari 3 produk. Undangan akan dikirim setiap hari Senin kepada seller yang telah memenuhi kriteria tersebut. Oke guys, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan perihal skema baru Power Merchant. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe ya guys. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.